Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mulai video ini. Kita masih dengan kasus Vina ya. Kali ini ada kabar terbaru dari pengacara Firdaus ya. Om Firdaus bilang kalau Mabes Polri akan turun ke lapangan ya. Wah, dan mengucap keren dan terima kasih. Wah, keren ya kalau memang beneran. Dan semoga cepat tuntas lah masalah ini ya kan. Oke ya, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video yang langsung. Let's go. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Mabes Polri turun ya ke Polda Jawa Barat untuk menyelidiki kasus Vina. Terima kasih Bapak Kapolri. Terima kasih banyak Bapak Listio Sigit Prabowo ya, yang udah mau mendengarkan kata saya atau mau mendengarkan kata masyarakat. Betul. Berkali-kali saya bilang, tolong turun Pak, mau di belakangnya siapapun, mau di belakangnya punawirawan apapun, ini demi harga diri institusi Pak. Betul. Saya juga keluarga besar kepolisian Pak. Saya bangga nih kalau udah Mabes Polri turun, pasti ini terungkap, benar-benar terungkap nih. Semoga. Insya Allah, kalau memang benar Peggy tidak melakukannya, ya Insya Allah Peggy bebas. Ya, ini Mabes Polri udah turun, kita tunggu ya. Tetapi isu-isu yang beredar ada keterlibatan cucunya jenderal, ya mantan petinggi Polri. Cucu jenderal ya. Dibuktikan nih, ya ini harus dibuktikan. Ada isu-isu tuh, isu-isu ya. Ada juga keterlibatan perwira Mabes Polri ya. Perwira Mabes Polri. Ini juga harus dibongkar semuanya. Kalau memang ini keterlibatannya ada semua, ngapain sih kita tutup-tutupin? Kita harus menggadaikan harga diri Polri yang nilainya nggak terhingga gitu kan. Betul itu. Hanya karena kasus ecek-ecek dan remeh-temeh seperti ini. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Saya bilang berkali-kali saya sangat kagum dengan polisi Indonesia. Kenapa? Karena mereka ini bekerja dengan maksimal. Bayangkan, setiap polsek Polres itu masuk setiap hari itu puluhan kasus. Betul. Ditangani secara profesional walaupun anggotanya kurang. Iya, betul. Kalau menurut saya kurang ya, anggota penyidiknya kurang. Nah, Polri ini harus menambah nih anggota penyidik nih. Ya. Artinya biar kerjanya cepat gitu. Iya. Jadi polisi juga bukannya robot ya, pemirsa. Karena beliau juga manusia biasa. Kasus tuh banyak, tumpang tindih jadinya di kantornya. Iya, banyak betul. banget numpuk. Kalau saya pergi ke Polres, ke Polda apa kemana, itu semua di samping mejanya serse itu ada data tuh numpuk. Kasihan juga kalau kita tekan. Gitu. Jadi kita percayakan aja pada kepolisian ya. Ini alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Listio Sigit Prabowo, terutama Bapak Jokowi ya. Di akhir masa jabatannya saya sangat sedih sekali ada masalah seperti ini, tapi mudah-mudahan masalah yang sepele ini bisa terbongkar dan terungkap, dan siapa saja di belakangnya bisa dijelaskan sejelas-jelasnya agar kasus ini tidak sumir. Iya, gitu. Betul. Ya, dan satu lagi. Apa Bang? Untuk saudara Rasman Arif Nasution, ya, tolong Anda jangan seperti hakim, ya, seakan-akan menjustifikasi pengacara Rasman nih. Jangan seperti hakim. Iya, betul. Ya, jangan seperti hakim. Jadi Anda jangan mengedepankan presumption of innocence, hanya lip service. Yang namanya orang prasangka terpraduga tak bersalah itu tidak menuduh, tapi memberikan gambaran-gambaran walaupun gambaran itu belum dianggap benar gitu. Nah, untuk pengacaranya Peggy Setiawan, Roni SHMH, jangan kebanyakan narsis di TV ya, jangan kebanyakan narsis di media sosial. Cepet-cepet buat itu pra-peradilan atau ajukan permohonan perlindungan hukum ke pihak Mabes Polri untuk segera menuntaskan masalah si Peggy. Jangan banyakan cari ini cari itu, pansos sana pansos ini, Tony ya, karena ini masyarakat sedang memantau. Kasihan Peggy yang nggak bersalah kalau memang nggak bersalah. Ya, dan perlu masyarakat ingat sekali lagi, saya bilang hukum itu adalah ilmu yang nggak pernah pasti. Itu di pengantar ilmu hukum ya, pada saat semester 1 semester 2 itu yang dilakukan oleh anak-anak fakultas hukum, itu dijabarkan bahwa hukum itu adalah ilmu yang nggak pasti, tidak pernah pasti ya. Tapi hukum itu dituntut untuk memastikan hal yang nggak pasti. Itu perlu kalian tahu ya. Menuntut hal yang tidak pasti. Kalau seandainya ya pembelaannya tidak cepat-cepat dan tidak tidak profesional atau tidak detil,
si klien ini yang terduga bersalah, jadi benar-benar bersalah karena kelalaian pengacaranya. Betul. Makanya pengacara jangan banyak-banyak narsis. Ini udah hampir 3 minggu nih. Cepet-cepet bela si Peggy, ajukan permohonan perlindungan hukum, ajukan pra peradilan. Jangan kebanyakan pansos. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lo, Pak Jokowi sudah turun tangan. Pak Jokowi sudah perintahkan supaya kasus pembunuhan Eki dan Vina diusut tuntas. Siap-siap. Yang suka memberi keterangan palsu, termasuk yang baru keluar dari penjara. Nah, umurmu sekarang sudah berapa? Ayo, yang memberi keterangan palsu bisa masuk pidana lu. Ayo. Karena penangkapan Peggy Setiawan yang kuli bangunan di Bandung itu menurut netizen terhebat seluruh dunia, netizen Indonesia, ada kejanggalan. Dan sekarang teman Peggy, saudara Peggy si kuli bangunan itu sudah mulai buka suara. Nah, ayo hati-hati kau. Nih, menurut informasi yang namanya Peggy itu lebih dari satu. Nah, ini ya kan, polisi diuji lagi. Polisi harus benar-benar mengungkap pembunuh sebenarnya. Jangan asal-asalan ya. Ayo. Bongkar yuk tentang institusi kepolisian. Selama ini polisi itu kerjanya apa ya? Saya nanya, setiap menangani kasus susah banget, ya kan? Banyak tuh oknum-oknum kalau nggak ada bayaran tidak mau nanganin kasus. Terus polisi-polisi itu ngapain kerjaannya? Main di TikTok, ya kan? Live di TikTok, tebar pesona, tebar pesona sama ibu-ibu gatel, sama cewek-cewek gatel. Kerjaannya apa selama ini? Kita lapor kalau nggak ada administrasi nggak jalan. Barangnya ketemu harus minta administrasi. Semuanya berhubungan sama duit. Ini polisi atau apa? Aku juga bingung. Kok apa-apa selalu duit? Bukannya polisi itu mengayomi rakyat. Tujuannya polisi didirikan ya untuk menolong rakyat. Untuk menolong masyarakat, untuk ini. Masyarakat membutuhkan pertolongan, disitulah polisi hadir. Bukan selalu ada duit baru hadir. Kalau nggak ada duit baru gitu kan lawak. Tuh banyak oknum-oknum yang ini. Gue bilangin oknum karena apa? Oknumnya juga bingung gue. Mana oknum mana bukan oknum nggak tahu, nggak kelihatan. Semuanya berhubungan sama oknum. Seperti kasus Vina ini, ya kan? Nangkep 3 orang aja udah langsung dihilangin. Gak tahu, mungkin zaman sekarang kan sibuk lagi untuk live di TikTok, tebar pesona. Selawaras. Nanti orang lainnya yang ditangkap, bukan pelakunya. Nanti disiksa itu pelaku yang bukan pelakunya itu disiksa suruh ngaku. Itu rata-rata kan gitu. Susah mencari yang pelakunya sebenarnya, udahlah nyomot orang lain untuk dijadiin pelaku. Selawaras. Pelan-pelan tapi pasti ya. Kasus ini pelan-pelan pasti akan semua terungkap. Siapa dalang-dalangnya dan siapa pelaku-pelakunya. Sedikit demi sedikit akhirnya banyak yang terbongkar. Sedikit demi sedikit akhirnya banyak kejujuran. Sedikit demi sedikit akhirnya banyak yang keceplosan. Ini salah satu ucapan yang mungkin tanpa dipikirkan, tapi inilah ya kenyataan. Karena sebuah kebohongan itu mau diumpetin seperti apapun pasti akan ketahuan, pasti akan keluar gitu loh. Udah hukum alam, siapa yang bersalah dia yang harus bertanggung jawab.
dan dia melakukan dan dia harus bertanggung jawab kan gitu. Karena ini hati nurani yang berkata loh, ini sesuai dengan kata hati dia, karena dia mengakui diri kalau dia itu narasumbernya gitu loh. Dan film yang dibuat itu tidak sesuai dengan ceritanya kata dia. Nah, saat ditanya apakah filmnya tidak seperti itu, enggak, karena itu tidak sesuai dengan narasumber, karena mereka kehilangan saya gitu ya. Nah, kita berpikir kehilangan saya ini karena dia nggak diajak main film atau nggak dapat royalti apa seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan aja ucapannya dia itu emang sesuai dengan fakta ya, bahwa di lapangan dia itu ada gitu loh, jelas melihat gitu. Ya mau udah cukup lah 8 tahun lari sono lari sini gitu kan, udah saatnya istirahat gitu, istirahat. Ya kalau kasus ini pasti rame gitu loh, udah jelas rame. Jadi untuk ya siapa itu yang mengaku lah ya, intinya mendingan jujur terbuka lah gitu loh, itu lebih bagus lagi. Ya apapun yang terjadi dengan diri Anda nanti, ya itu mah udah suatu bentuk beban resiko gitu loh, udah tanggung jawab gitu ya. Wah, itu dia tanggapan pengacara Firdaus ya, kuasa ahli hukum dan netizen juga ya. Wah betul juga, ayo bergerak cepat ya kan, biar cepat selesai dan PJ cepat bebas kalau memang dia tidak bersalah, supaya dia nanti tidak dihukum karena kelalaian pengacara atau kelamaan ya kan. Karena di situ tadi udah dibilang hukum itu tidak pasti, tapi hukum itu menghukum yang tidak pasti. Wah, mana itu ya, pelajaran baru juga itu. Oke, itu sekian video dari saya, semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.